Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peggy Trivandra dari kelas Manajemen Proyek Sistem Informasi SI 4401. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 10 akan menemukan hasil tugas besar kami yang berjudul Analisis Sentimen Terhadap Objek Wisata di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta menggunakan platform Google My Business pada bulan November dan Desember 2022 dengan algoritma Naive Bayes. Pada tugas besar kali ini, kelompok kami menggunakan aplikasi RapidMiner sebagai bantuan untuk mengimplementasikan analisis sentimen. Sebelum mengimplementasikan analisis sentimen, tahap awal yang dilakukan adalah mengambil data atau get data komentar wisatawan pada beberapa objek wisata di masing-masing provinsi studi kasus. Nah, berikut ini merupakan kumpulan data yang kami gunakan pada tugas besar kali ini. Pada masing-masing provinsi, di sini ada 5 provinsi, terdapat beberapa data CSV, di mana masing-masing data ini menyimpan data komentar dari objek wisata yang ada. Selanjutnya adalah demo hasil implementasi pada RapidMiner. Pada demo hasil kali ini, saya akan menggunakan studi kasus di Provinsi Jawa Tengah, karena pada keempat provinsi yang lainnya, cara mengimplementasinya sama saja. Pada Provinsi Jawa Tengah terdapat 10 data CSV, sehingga kita harus menggabungkan ke-10 data ini menjadi satu data CSV. Untuk menggabungkan ke-10 data ini, kami menggunakan operator append. Selanjutnya menggunakan filter example untuk membuat filter review is not missing. Yang berarti pada kolom review yang ada di file CSV tadi akan membuang data kolom review yang datanya kosong. Sehingga pada operator write CSV ini merupakan gabungan dari ke-10 data CSV Jawa Tengah dengan kolom review yang not missing. Selanjutnya, kita akan melakukan labeling data komentar masyarakat pada file CSV yang datanya sudah digabungkan. Nah, ini adalah hasil data CSV yang sudah digabungkan dari 10 data tadi. Di sini terdapat 918 data atau 918 komentar. Pada file ini, kami melakukan labeling secara manual pada sebagian data. Dapat dilihat di sini bahwa kami melakukan labeling data secara manual pada 82 data saja. Untuk sisa datanya yang belum di-labeling itu akan kami labeling menggunakan bantuan RapidMiner. Selanjutnya, kita akan membuat file baru di RapidMiner untuk membuat model analisis dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Untuk membuat model, pertama kita melakukan read CSV. Di sini kita akan membaca file CSV yang sudah kita labeling sebagian datanya tadi. Kemudian menggunakan operator setrole untuk membuat kolom sentimen menjadi label. Karena sebelum dataset dapat digunakan pada masalah klasifikasi, salah satu atribut pada dataset harus di-set sebagai label untuk menunjukkan bahwa masing-masing data di setiap baris dikelompokkan ke dalam kelas yang mana, apakah kelasnya itu positif, negatif, ataupun netral. Selanjutnya di sini menggunakan filter example. Di sini menggunakan filter example, kolom sentimen itu is not missing. Karena pada pembuatan model ini harus menggunakan kolom sentimen yang tidak kosong. Untuk kolom sentimen yang kosong akan di-labeling pada tahapan selanjutnya. Kemudian di sini menggunakan operator proses dokumen from data. Untuk menggunakan operator ini, sebelumnya kita harus menggunakan operator nominal to text. Sehingga di sini menggunakan nominal to text terlebih dahulu, kemudian disambungkan ke
proses dokumen from data, di mana pada proses dokumen from data ini terdapat tahapan pre-processing, yaitu ada tokenize, transform cases, kemudian ada filter stopword dictionary, dan filter tokens by length. Barulah di sini kita menggunakan operator naive Bayes untuk membuat modelnya. Kemudian di sini kami menggunakan operator store. Di sini ada dua, yaitu ada store model dan store data length. Untuk store model ini menyimpan model klasifikasi naive Bayes, sedangkan untuk store data length itu menyimpan data hasil pemrosesannya atau data latih yang digunakan untuk mentraining model klasifikasi naive Bayes. Jika sudah berhasil, selanjutnya kita akan membuat sentimen analisis menggunakan model naive Bayes pada Provinsi Jawa Tengah. Modelnya tadi yang ada itu adalah store model tadi. Nah, di sini kita buat file baru. Di sini barulah kita melakukan analisis sentimennya, melabeling seluruh data yang ada. Tahapan melakukan analisis sentimen tidak jauh berbeda dengan membuat model tadi. Pertama kita lakukan reach CSV data. Di sini menggunakan data yang sudah digabungkan menjadi 10 tadi dan ada yang sudah di labeling pada sebagian datanya. Kemudian sama di sini kita melakukan set role. Kita melakukan set role pada kolom sentimen dan kolom sentimen itu menjadi target role-nya label. Kemudian di sini menggunakan filter example untuk membuat filter sentimennya itu adalah is missing, yang berarti kita di sini akan melabeling kolom sentimen yang datanya masih kosong menggunakan model naive Bayes yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Selanjutnya sama seperti tahapan membuat model, di sini menggunakan nominal text dan proses dokumen from data. Di sini juga ada tokenize, transform cases, filter stopword, dan filter tokens by length. Yang berbedanya di sini ada menggunakan operator union untuk menggabungkan data. Jadi pada operator union ini kita menggabungkan data uji dan juga data latih. Untuk data ujinya itu berasal dari proses dokumen from data, sedangkan untuk data latihnya itu retrieve data analisis sentimen Jawa Tengah, di mana ini dari store data length yang kita sudah buat di tahapan membuat model tadi. Selanjutnya kita menggunakan filter example untuk membuat filter sentimen is missing, karena kita akan melabeling sentimennya yang masih kosong. Kemudian menggunakan replace value missing dengan default-nya adalah 0. Karena ada data yang tidak muncul di data uji namun muncul di data latih, sehingga kita akan membuat nolkan saja. Barulah di sini kita menggunakan model yang sudah kita buat tadi dengan cara mengambil data atau retrieve model analisis sentimen Jawa Tengah yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Kemudian kita menggunakan operator write CSV ini untuk memasukkan file yang sudah dilakukan sentimen analisis ke dalam file CSV baru. Nantinya file CSV ini akan kita gunakan untuk membuat confusion matrix. Baiklah, tahapan selanjutnya adalah akan melihat confusion matrix dari analisis sentimen yang sudah kita buat tadi pada Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada desainnya ini pertama sama, kita melakukan read CSV dulu. Di sini kita menggunakan CSV dari hasil sebelumnya yang sudah kita lakukan labeling pada seluruh data. Kemudian kita melakukan set role. Di sini sama, kita menggunakan atributnya itu adalah sentimen atau prediksi sentimen itu menjadikan target role-nya label. Selanjutnya kita menggunakan nominal to text dan di sini ada proses dokumen from data juga. Nah, untuk di proses pre-processing-nya di sini hanya menggunakan tokenize dan transform cases. Nah, di sini barulah kita menggunakan operator split data, di mana pada split data ini kita menggunakan rasio 0,7 dan 0,3. Selanjutnya, masih menggunakan algoritma naive Bayes.
Kemudian algoritmanya kita apply model, menggunakan operator apply model. Terakhir, untuk dapat mengetahui confusion matrix dari Provinsi Jawa Tengah ini, kita menggunakan operator performance. Sehingga jika sudah berhasil, nanti hasil resultnya adalah seperti ini. Nah, berikut ini adalah hasil dari performance confusion matrix pada analisis sentimen objek wisata di Provinsi Jawa Tengah. Pada performance ini, itu bisa dilihat bahwa terdapat akurasinya sebesar 48,75%, karena di sini kan kita tadi menggunakan rasionya 0,7 dan 0,3. Di sini juga pada tabel confusion metric ini terdapat kelas precision pada masing-masing prediksi positif, negatif, dan netral. Kemudian ada kelas recall juga pada true positif, true negatif, dan true netral. Kalau dilihat dari sini, itu kebanyakan adalah sentimennya adalah bersifat true positif. Kemudian yang kedua adalah true netral, dan yang ketiga adalah true negatif. Baik untuk provinsi yang lainnya, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, cara mengimplementasikan analisis sentimennya sama seperti yang sudah dijelaskan. Yang berbeda hanya jumlah data yang digunakan dan hasil dari confusion matrix-nya yang pastinya. Sekian demo hasil tugas besar dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.